Halo sahabat Eljon, wah pasti nungguin nih dari tadi nih. Saya sengaja sama Bro Ruby tahan dulu. Jadi sahabat Eljon bisa ngambil kopi dulu, kacang dulu, karena ini bakal banyak banget insight, bakal banyak inspirasi dari Pak Gendro Salim. Pak Gendro Salim, ya. Visi misi dari YouCoach sendiri apa? Jadi kan tadi kan historinya udah kelihatan nih. Memang dibentuk dari perjalanan Pak Gendro Salim kurang lebih 15 tahun di dunia coaching. Nah, visi misi dari YouCoach ini apa? Saya pengen mentransformasi orang-orang biar jadi pengusaha dan profesional kelas dunia. Wah, mantap nih. Itu tujuan kita, banyak Pak. belajar juga nih. Saya pada saat saya datang ke Amerika belajar tahun 2008, kita kenalan. Kalau ditanya Gendro dari mana, Indonesia, nggak diingat, Pak, nggak ketahuan gitu loh. Indonesia tuh negara di mana gitu kan. Dan saya jujur, kalau Bali tahu ya ternyata ya. Lucunya gitu. Jadi where are you from? I'm from Indonesia. They don't know gitu kan. Bali. Oh yes, Bali. Which part Indonesia in Bali gitu kan. Jadi dia taunya Bali bukan Indonesia gitu loh. Jadi itu juga salah satu yang membuat saya terpanggil untuk gimana yuk merah putih ini harus paling tinggi di seluruh negara gitu loh. Bukan cuma main bola terus merah putih doang, bulu tangkis merah putih doang. Kalau bisa yuk pengusaha, kalau bikin pameran di Jerman, itu 500 counter itu orang Indonesia. Kalau bisa, jangan satu, jangan dua, kira-kira gitu. Nah, itu mimpi saya. Sehingga so far, jujur ini pekerjaan yang benar-benar saya cintain 15 tahun. Sebelumnya saya paling lama, Pak, kerja tuh 2 tahun. Perusahaan yang saya bangun paling lama tuh 5 tahun. Jadi ini 15 tahun belum punya belum punya keinginan untuk lari dari ini, karena memang ngeliatin mereka yang susah bisa terbantukan itu air mata yang nggak bisa dibayar, kira-kira gitu. Passion ya Pak ya, passion ya. Ya. Maybe this is my call, Pak. Ya. Oke. Pak Gendro Salim, menarik nih Pak Gendro, visi misinya keren banget. Nah, tetapi pasti kan menemui banyak tantangan, apalagi landscape-nya bukan di Amerika nih Pak Gendro Salim. Landscape-nya kan di Indonesia. Pak Gendro Salim mungkin udah familiar kan, sudah familiar dengan teman-teman pengusaha, UMKM, yang kadang menurut saya pribadi nih, kalau kita sentuh secara offline tatap muka, mereka lebih cepat mau belajar. Nah, sekarang online nih. Saya dulu juga bekerja di perusahaan multinasional yang ada e-learning-nya. Itu pun yang Indonesia, aduh. Ini gue next aja deh, next. Nah ini skip gitu ya. Skip, ya. Iya, nanti ada tesnya gue apalin, oh yang ini salah, yang ini benar, yang ini salah, yang ini benar. Gitu, supaya dapat lulus dan bisa naik pangkat. Nah, ini dipraktekkan untuk UMKM, soalnya juga nih, untuk UMKM bukannya saya underestimate, cuma tingkat transfer digital, terus mungkin kata orang tuh gagap teknologi. Ini gimana nih tantangan-tantangan ini? Pak Gendro Salim bisa menghadapi dan bisa juga ubah mindsetnya, terus juga supaya nggak gagap teknologi nih. Karena kan pakai ini gimana kan? Wah, HP canggih tapi cuma buat SMS atau telepon doang kadang-kadang. Pak Gendro Salim. Oke, yang pertama bukan cuma Pak Mario atau Pak Ruby Pak yang belajar webinar tuh susah. Saya boro-boro Pak webinar belajar aja nggak mau. Tiba-tiba kalau dipanggil, Pak, bisa nggak kita meeting Zoom dari luar gitu ya? Ini Zoom apa lagi binatang gitu kan ceritanya. Dikasih invitation, pencetnya yang mana? Nggak paham. Share-nya apa? Partisipan apa? Nggak paham gitu loh, Pak. Nah, berita gembiranya Pak Mario, Pak Ruby, COVID ini nggak kasih ampun, Pak. COVID ini nggak kasih ampun. Yang biasanya saya main-main dengan offline, klien saya yang biasa offline, suddenly tiba-tiba nggak punya choice gitu loh, kita nggak bisa terbang, ini nggak bisa apa, suddenly tiba-tiba when we go here gitu ya, bahasa saya gini Pak, saya adalah orang yang jujur nggak terlalu berani mencoba, kecuali memang impress gitu ya ceritanya. First time I use MacBook itu tahun 2008 karena teman saya bilang, itu MacBook susah kalau lu nggak belajar. Kalau lu udah pakai Mac 1 minggu aja, lu jatuh cinta, lu nggak bakal mau lari ke konvensional. And it is Pak. Sekarang saya udah ngebayangin kehebatannya digital ini, kayaknya sungkan suruh ke Surabaya, emang nggak bisa pakai Zoom kira-kira gitu. Dan beberapa klien saya udah ngelihatnya seperti itu gitu ya, mau pakai Zoom, mau pakai segala macam. Saya udah cobain namanya Google Meet, udah cobain namanya Microsoft Teams, udah cobain namanya kemarin Telkomsel Cloud. Ini
amazingly. Jadi saya dapat dongkrak Pak dengan COVID ini. Tapi yang kedua Pak, jujur adalah UI UX. Saya paham banget neuroscience. Jadi kalau kita bicara otak manusia, ada yang 1 kali, ada yang 20 kali, ada yang 5 kali. Kita jangan invent something yang 1 kali, yang logis. Bukan. Kita harus invent something yang 20 kali, yang manusia biasa. Jadi yang biasa orang-orang pakai gadget ini apa sih? Selain, let's say, kalau aplikasi yang paling sering dipakai, Gojek Pak, gitu kan ceritanya. Atau misalnya BCA gitu kan. BCA mungkin kalah kali Pak sama Gojek. Saya percaya itu Gojek tuh aplikasi yang sejuta umat. Kalau dulu ada Nokia tuh sejuta umat, menurut saya Gojek adalah sejuta umat gitu loh ceritanya. So dari UI UX ini adalah sesuatu yang menurut saya kalau kita makainya tuh susah, udahlah selesai sudah. Saya beli kartu Accor mau make itu 1 bulan terakhir sebelum expired masih belum bisa Pak, bayangin. Itu udah mau expired Pak, 2 minggu kemudian maksa pakai telepon segala macam dipandu, akhirnya bisa. Tapi hotelnya terbatas Pak, karena 1 minggu udah mau due date. Kita nggak bisa milih hotel mahal, segala macam. Itu bukti kegaptekan saya, sehingga saya nggak mau bikin aplikasi yang UI UX-nya susah. Nah, saya demo Pak beberapa kali kepada anak SMP kelas 1, saya demo ini kepada anak SMA kelas 3, dan saya demo kepada 2 orang tua yang umur 61 sama 63 gitu loh. Ini kan dua-duanya yang nggak paham bisnis, satu lagi yang dua-duanya gaptek. Saya demoin aja ini, klik aplikasinya, habis itu coba ini maksudnya apa? Dia buka apa nih 7 industri. Oh, bisnis ada 7 macam. Dia klik salah satu, masalah di bisnis Anda tuh apa? Oh, ada manusia. Pemasarannya pemasaran lah, cari duit. Pemasaran ini masalahnya apa ini? Oh, ini. Begitu di ujungnya video, oh ini keren. Jadi we are testing out to some audience yang justru nggak di bidang ini gitu loh ceritanya, bukan kepada klien saya. Karena kalau klien saya mah Pak, yang biasanya bayar 15 juta sejam, tiba-tiba didengarnya 198.000, ya mendingan ini susah deh 198.000 gitu kan ceritanya. Tapi itu kan small audience, jadi saya coba ke beberapa audience yang justru gaptek dan justru nggak ngerti bisnis, kira-kira gitu. Dan mungkin kalau saya bicara, saya pitch deck Pak, I got a 16 shareholder because the UI UX, kira-kira gitu. Wow, 16 shareholder Pak. Ya, jadi saya raising fund sudah 3 kali, yang taruh duit itu kira-kira dari 16 kurang 3 kurang 1, berarti yang taruh duit itu 16 kurang 4, 12 orang Pak yang taruh duit. 12 orang, ini pas banget nih. Tadinya saya mau tanya permodalan nih. Saya mau tanya permodalannya. Iya, tapi dari karena kan penting. Ya betul. Jadi ini sharing ekonomi Pak Ruby, ini sharing ekonomi. Saya berangkat dengan jujur pada saat perusahaan pertama saya dibawa kabur duit sama bahasa saya sama salah satu partner saya, which is aset saya hilang 8M, kemudian saya ambil perusahaan itu balik minus 2,1M. So I got lost 10 dong berarti. Betul. Jadi pada saat ini lagi susah, ya pada saat ini lagi susah gitu ya. Saya harus bangun ini, saya nggak sanggup Pak sendiri. Dan I talk with my old client, jadi yang saya bangun hubungan retention sama klien cukup bagus gitu ya. Andri, oke, coach, gue support. Andi Hartono, oke, gue support lo, kira-kira gitu. Tapi bukan cuma support uang. Pak Andri itu jagonya logistik. Pak Sandi Hartono itu jagonya digital marketing. Bu Emi itu notarisnya Podomoro. Kemudian ada Bu Chandra jagonya bikin video. Jadi karena saya nggak punya semua modal, bahasanya you yang bikin produksinya ya, you yang bantuin saya ngawasin ini ya, you yang bantuin saya ngurusin keuangan ya, kira-kira gitu Pak. So saya gather a lot of expert yang punya uang gitu loh, kira-kira gitu. Jadi bukan cuma uang ya, tapi skill tadi ya di connect ya. Dari 12 orang itu yang mau aktif 6 orang, yang tidak mau aktif 6 orang. Berarti yang 6 aktif yang tidak orang pasti juga setor dong ya? Ya, jadi ada 6 orang. Ada 6 orang yang setor sekaligus aktif, ada 6 orang yang nggak aktif, dan ada 4 orang, ada 3 orang yang tidak setor. Karena memang barter ya bahasanya ya. Barter ya. Ya karena mereka punya ekosistem, punya skill yang kalau saya bangun, ya come on man, production house pengalaman 20 tahun nggak mungkin dibangun dalam sehari sebulan. Betul. Kayak gitu. Selain skill, network juga luas itu ya, 12 orang itu Pak. Dan I'm very amazed Pak Ruby, Pak Mario, apalagi Pak Frans datang. Within this last 2 months, saya bikin bisnis sama Pak Frans sudah 2.
last 2 months, Pak. Last 2 months. Bisnis pertama itu cuman kenalan 3 hari sama Pak Frans, and then kita sign agreement nyuplai barang ke Pertamina. Within 2 weeks kita udah cairin 4 invoice with Pak Frans gitu loh. Dan dalam berhubungan sama Pak Frans ini memang CFO jagoan gitu kan ceritanya. And then I offering him, Pak, boleh nggak Pak, you jadi CFO-nya kita. You know, dia bukan cuma CFO, Pak. Mana ada CFO yang segitu agility-nya, Pak. Jam 1 masih teleponan sama orang, jam 4 udah telepon gitu kan. Kemudian bisa kenalin segitu banyak networknya. CFO kan biasanya dibenci, Pak, sama banyak orang, Pak, gitu. So, I'm very amazed with Pak Frans, networknya begitu luas, ilmunya begitu banyak, orangnya sangat humble. I think I will appreciate, makanya di acara kita tuh ada namanya Mr. Hex gitu kan, ceritanya logonya ada 2 orang, which is represent me and Pak Frans gitu. And then we have a lot of Mr. Hex yang akan, menurut saya, let's do something together to prove that Indonesia it's not seseorang yang nggak perlu diperhitungkan, kira-kira gitu. We are something to be count. Mr. Hack. Nah, ini menarik sekali nih Bro Mario. Mr. Hack. Nah, sahabat Eljon juga ingin tahu dong pastinya Mr. Hack ini apa aja yang mau diselenggarakan dengan Mr. Hack ini. Nah, sahabat Eljon jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan yang akan lewat, kita akan bahas Mr. Hack. So, tetap di Startup Gallery bersama saya Ruby Herman dan juga Bro Mario Agustian Lasut dan The Coach. Oke, kita akan kembali setelah satu ini. Halo sahabat Eljon, jangan lupa klik tombol like-nya ya.